Apa kabar Om? Sehat? Alhamdulillah. Gila. Guys, ini luar biasa banget ya. Jadi Om Arya ya? Iya. Gue panggil Om Arya ya? Arya. Om Arya ini customer loyal gue banget nih. Ini udah spesial banget deh. Hampir tiap minggu loh Om ya. Order lotion gue ya. Pasti tiap minggu. Gue sampai bilang sama admin gitu kan, Min, kalau yang Arya Sasongko, tuh hafal gue, Arya Sasongko order lagi, infoin gue wajib banget datang gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin tuh gue pengen datang nih Om, Yes. minggu lalu apa 2 minggu lalu gitu ya. Cuman kebetulan banget kayak gue tuh lagi nggak bisa terus nih datang nih. Jadi makanya hari ini bener-bener gue sempetin, anak gue tuh tadi ngajakin pergi gitu. Oke. Cuman gue bilang, mah boleh nggak agak siang dulu. Ini gue harus samperin nih si customer gue, si Arya ini. Karena dia hampir tiap minggu nih guys gitu. Nah, oke, sebelum ngobrol lebih lanjut, gue boleh tahu dulu nggak, Om, lo kesibukannya apa sih Om? Sebelum kita ngobrol-ngobrol cucian ya, gue pengen tahu dulu kesibukannya. Gimana Lo ya? ngerokok ya? Iya, sambil ngerokok. Gua sibuknya sih sekarang di F&B ya Om ya. Lo F&B? Di F&B di Senopati gua ada restoran satu. Oh, I see. Namanya Uncle Z Kopitiam di seberang Ashta. Nanti kita boleh tag ya? Ya boleh Ada dong. tag ya? Uncle Z Kopitiam. Oke, nanti Ya. bisa teman-teman nongkrong di sana juga ya? Bisa dong. Oke, siap-siap. Ya udah lagi perkembangkan grup F&B itu, bikin central location juga, Oke. dan mau bikin brand baru juga. I see. Lu fokusnya itu di kopinya kah atau di ininya, beverage-nya? Foodnya, di foodnya, sorry. Dua-duanya di food and Dua-duanya. beverage, karena ini kopitiam ya. Jadi kopitiam itu makanannya tuh dari makanan peranakan dari Malaysia, Thailand, Singapura, I see. dan Indonesia Lo tentunya. ngambil franchise sih berarti si kopitiamnya itu? Nah, sebenarnya kopitiam tuh genre makanannya ya, Hmm. bukan ngambil franchise. I Jadi see. ini brand gua dan partner-partner gua buat sendiri, I see. dan menggunakan kopitiam itu sebagai genre makanannya. I see, guys. Nah, jadi teman-teman, bagi yang mau nongkrong di sana, jangan khawatir ya. Coba aja nanti dicoba nongkrong di sana. Seru ya di sana ya? Seru. Ada private room juga buat meeting. Oke, asik. Nah, Om, gue pengen ngomongin bisnis dulu nih. Karena lu bisnis nih di F&B nih, kita freestyle sih di sini, konten di sini freestyle aja. Jadi nggak pakai skrip sama sekali Om ya gitu kan kita ya. Nah, lu bisnis di F&B, lu sebelumnya itu emang lu passionate di F&B kah atau gimana nih Om? Jadi biar teman-teman tahu nih kalau misalnya lagi ada mau ide bisnis, gue mau bisnis dari mana sih mulainya? Sebenarnya enggak ya. Oh enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak, tapi gua awalnya tuh banker ya, bankir. Sih, lu banker. Gua banker Lu resign. 4,5 tahun gua resign. Oke. Habis itu gua join grup sama partner-partner, yaitu temen gua. Temen Oke. gua jadi bos gua juga, temen gua dari SD. Oke. Dan dia punya beberapa perusahaan-perusahaan lah. Usaha Oke. kita lumayan banyak ya, lumayan beragam. I see. Jadi ya apapun yang dia perlu bantuan, gue biasanya nyemplung. Mau I baju bayi see. dan anak, sempat jualan frozen fish ya di Flores, Wow. sama sekarang masuk ke F&B. Masuk F&B ya? Ya, jadi apapun itu yang butuh dijaga ya, gue berada di sana. I see. Gue sebenarnya orang finance ya. Lo soal finance. Jadi gue juga finance juga loh. Nanti kita ngobrol ya. Iya, karena basic gue bankir, jurusan gue pas gue kuliah juga manajemen bisnis ya. Jadi untuk hal-hal seperti bikin sistem, financial management, cash flow dan lain-lain itu sebenarnya forte-nya gue buat menjaga bisnis. I see. Berarti lu jalanin bisnis yang F&B ini, tapi emang basic lu itu di finance ya. Dan itu ngebantu banget buat lu ngejalanin bisnis ya. Ya, ada partner gue yang lebih hebat lagi di marketing, konsep, riset makanan atau produk ya. Nah, itu dia yang handle semua tuh sampai operasional. I see. Kalau gue lebih alokasi duitnya kayak gimana, forecastingnya dan sebagainya gimana, gitu kita ya. pembayaran pajak gimana, Oke. semua compliance gue yang handle. I see. Tapi sampai kayak harga jual makanannya berapa, itu gue juga handle. Lu juga sampai ke sana juga? Sampai masuk ke Oke. ingredients-nya gitu-gitu. Oke. Om, pengen nanya nih, menurut Om di bisnis itu, kalau buat temen-temen nih yang baru ingin menjalankan bisnis, yang paling terpenting tuh apa nih Om? Maksudnya, apa yang mesti dijaga nih? Gue baru juga nih soalnya Om, gue baru 3 Yang bulan paling nih. penting di bisnis modal, Om. Modal ya? Om. Modal Kalau apa nih? Modal duit apa modal berani apa gimana nih? Terutama modal duit. Kalau nggak punya duit, modal keringat. Modal keringat ya? Iya, Oke. lo nggak boleh yang namanya mengenal waktu kalau kerja ya. Kalau misalnya lo mau benar-benar mau bisnis sendiri.
I see. Especially buat gue ya, yang switching dari profesional sebuah karyawan ke mini bisnis lah. Maksudnya mini entrepreneur dalam arti gue masih dalam satu grup, gue masih ada bos, tapi gue menjalankan bisnis. I see itu keren tuh. Guys, gue suka kata-katanya bisnis itu yang terutama itu pasti udah perlu duit ya gitu kan. Banyak orang yang bilang nih Om, bisnis itu lu cuma modal dengkul aja aman. Itu menurut lu gimana? Sorry, sebelum saya skip, ini ada order. Ada order. Nggak apa-apa. Kita jalan aja. Pak. Arya kan? Oke. Nggak apa. Kita freestyle guys gitu kan. Jadi ini kebetulan si Om Arya nih ada orderan gitu kan. Oke, Mil taruh sini aja Mil. Lot belakang. Biar nggak kena frame. Nah dulu, kita lanjut dulu. Taruh aja nggak apa-apa. Taruh situ aja nggak apa-apa. Taruh belakang situ aja nggak apa-apa. Belum sana aja. Ya. Siap. Oke, kita lanjut nih Om ya. Ya. Lanjut. Oke, banyak nih gue denger Om gitu kan. Lu bisnis modal dengkul aja bisa kok pas enggak. Cuman menurut gua enggak sih Om. Lu tetap harus perlu duit sih Om. Menurut lu gimana tuh? Perlu duit, perlu jam terbang. Ya. Perlu yang namanya jatuh dan bangun juga sih. Menurut gua. Gua suka tuh. Perlu jatuh dan bangun. Ada banyak orang gini Om. Gue pengen buka bisnis gitu ya, baru jalan nih gitu kan, gue pengen langsung sukses, nggak bisa kan Om, nggak ada kan ya? Nggak ada. Bahasa Inggrisnya you have to show up every day. Yes. Maksudnya ibaratnya dulu gue karyawan, gue show up every day, oke gue dapat gaji. Tapi kalau ini kan gue membuat peluang atau gaji buat orang lain kan sebenarnya. Jadi sebelum mereka pun kerja, gue udah harus settingin dulu semuanya. Gue yang harus manja duluan. I see. Lihat teman-teman, jadi nggak ada tuh yang namanya lu misalnya lu baru pingin membuka bisnis, memulai bisnis gitu ya, udah lu langsung tiba-tiba kayak wah gue langsung kayak bisnis gue langsung merajai. Nggak bisa ya Om, nggak bisa. Pasti jatuh, gimana ya, karena gini, gue selalu bilang sama anak-anak gue gitu ya, misalnya orderan lagi sepi apa segala, nah gue bilang, gue selalu semangatin tuh Om, bisnis tuh nggak ada yang awal-awal langsung jebret ke atas gitu, karena mungkin gini, waktu awal kita Wash and Go buka nih Om, tiba-tiba tuh orderan langsung banyak masuk tuh Om, karena lagi viral tuh di Instagram tuh, gue juga kaget, makanya akhirnya gue hire admin. Nah justru sebenarnya gue cukup takut dengan kita ngomongnya high spike growth ya, di awal tuh gue agak takut gitu kan, takutnya karena gue nggak siap dan sebagainya. Kapasitasnya kurang. Betul, sama ekspektasi daripada pekerja gue itu adalah, oh ini bakal begini terus nih, padahal belum tentu gitu kan. Gue selalu bilang sama anak-anak, ibarat kata anak tangga nih Om, lu jalan itu kalau anak tangga itu kan lu harus dari bawah dulu baru sampai ke atas gitu ya, nggak ada yang tiba-tiba langsung ke atas. Betul. Fungsinya apa? Kalau menurut gue tuh gue bilang ke anak-anak adalah ketika lu jatuh dari atas nih, dari tangga ketiga, keempat, kelima gitu ya, lu jatuh ke bawah, kalau lu nggak belajar jalan step by step, itu lu nggak bakal tahu gimana caranya lu beranjak lagi. Ketika lu jatuh, lu beranjak lagi ke atas. Gue selalu bilang kayak gitu. Betul. Jadi kalau tiba-tiba lu langsung di atas, begitu lu jatuh, lu nggak tahu gimana ya cara belajar naikin anak tangga. Nah gitu. Itu yang selalu gue bilang sama teman-teman. Jadi emang bisnis tuh, ya balik lagi gue juga di Wash and Go, kalau hari biasa gitu ada Om, gue misalnya seminggu itu cuman 3 order, 2 order gitu ya, tapi tetap gue syukurin aja gimana caranya gue ngelakuin improvement terus gitu, something like that. Oke, nah gue mau nanya lagi nih Om gitu kan, lu itu order Wash and Go nih hampir tiap minggu nih Om gitu ya. Gue sampai bener-bener gue liatin nih, gila nih orang nih hampir tiap minggu, loyal customer gue banget nih, harus gue datengin gitu, tadi gue bilang di awal ya. Nah Om, lu itu sampai order tiap minggu ini, ceritain dong Om, kenapa sih Om? Apa karena lu emang mager banget nih buat keluar cuci mobil atau gimana nih Om? Pertama kali gue lihat sih di deket-deket sini juga ya, yang di situ. Wash and Go. Jadi pentingnya branding di van kalian kalau misalnya punya Grand Max ya. Gue juga baru beli Grand Max bakal gitu? branding. I see. Anyway, ya gue posisinya keluarga muda ya, yang baru beli mobil. Ya, keluarga kan, berarti ya? Iya, sudah berkeluarga. Baru berkeluarga. Baru ganti mobil. Dan sebenarnya gue pengennya sih udah pakai PPF, udah ada paint protection dan lain-lain. Tapi harganya tuh bombastis. Harganya ya gue dapat quotation 28 juta lah, pasti 20 juta ke atas lah buat PPF, ya kan? Ya udah gue konsultasi aja sama orang lain. Butuh nggak sih PPF sebenarnya? Katanya sih enggak. Yang penting mobil berada di tempat teduh, nomor satu. Yang nomor 2 ya detailing dan cuci mobil dan maintenance itu rutin. Nah makanya, dan Wash and Go ini
ya tick all the boxes ya buat gue Wah, ya. iya, Soalnya iya. datang ke rumah, gue tinggal pantau, oke, mobil jadi, Oke, ada oke. hand polishnya juga, nggak Iya, iya. sekedar cuma dicuci doang gitu. I see. Jadi lu Iya. cukup puas ya so far ya dengan ini Cukup puas, maksudnya apalagi sekarang lagi musim hujan ya Om ya. ya? Iya. Kalau misalnya mobil nggak sering dicuci pasti berkerak, water Iya, spot menambah dan Betul, lain-lain. betul. Ya, Jadi gitu. maintenance ya. Iya. Nah, tapi dengan adanya home car wash ini nih, gua bawa air sendiri, listrik sendiri nih, sama gua datengin ke rumah, lu jadi bisa. Jadi gini sebenarnya, gua diriin wash and go ini sebenarnya value yang pengen gua bawa adalah lu tetap bisa mengembalikan kinclong kendaraan lu sambil lu continuing your daily activity nih. Ya. Lu mau main game, lu mau rebahan dan sebagainya, itu yang pengen value yang gua bawa. Iya betul. Itu solving problem lu nggak? Banget karena gue orang main game juga Oh, main sebenarnya. game? Gue main game. Gue suka banget lagi nunggu mereka ini Hah? timnya Mas Aris ya Iya. sambil main game. Oh gitu ya? Ya atau enggak sambil nyusuin anak lah, I sambil see. nonton sama bini. Ini kan juga weekend ya. Weekend. Jadi Lu ngehargai waktu banget ya weekend ya? iya, karena weekday pasti enggak. Pasti enggak ya? Pasti udah gue pulang rumah pasti anak gue udah tidur. Jadi wash and go ini solving problem lu ya. Iya. Jadi kalau misalnya lu nih di weekend pengen kinclong kendaraan lu kembali kinclong, lu pasti kan di hari Senin gitu ya, di weekdays itu kan lu pengen kembali seger lagi nih kan mobil. Betul ya. Lu kalau misalnya ke tempat cucian mobil, itu bisa jadi lu macet gitu ya. Terus ngantri gitu ya. Lu nggak bisa nih continuing your daily activity nih, kayak misalnya lu rebahan, playing game or so on lah gitu ya, playing with your family gitu ya. Take your time with your family gitu ya. Itu lu di wash and go nih bisa ya gitu ya. Tinggal lu duduk manis, udah serahin aja. Gua bawa air sendiri, listrik sendiri, udah lu tinggal tenang aja gitu ya di rumah gitu ya. Dan sebenarnya slogannya pas banget. Karena gue semager itu. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau misalnya kita nonton di TikTok, Instagram kan semua orang harus kelihatannya harus produktif. Bullshit. Semua orang tuh sukanya lagi mager-mageran sebenarnya. Ya iya, ada yang harus kerja mulu iya, tapi kalau lagi ada waktu untuk mager, ya mager aja bos. Mager aja bener. Me time kan? Me time, family time, apapun itulah. Betul. Jadi gini bro, gue nih dalam buat wash and go ini juga niatnya banget gitu. Sampai gue nyari slogannya itu kayak gue niat gitu ya. Jadi balik lagi, gue pertama harus nemuin kebetulan basic gue nih, gue dari tech company gitu. Gue pegawai juga, gue di luar kehidupan gue nih gue pegawai gitu ya. Pegawai di tech company, ya gue dulu juga mantan orang produk juga, jadi yang bikin produk apa segala. Jadi emang kita biasa apa sih, gue dalam membuat sebuah produk itu yang pertama gue harus solving problem orang gitu ya. Nah, dari solving problem orang itu, gue ngeliat dulu nih, value apa nih yang pengen gue bring gitu ya. Karena kebanyakan gue lihat, gue nggak tahu deh, lu udah tahu belum sih sebelumnya ada home car wash ini sebelumnya? Selain wash and go? Sebenarnya udah gue pikirin ada nggak ya layanannya, ya kan di Google. Sebenarnya ada ya. Ada. Tapi abis itu terlupa, abis itu lihat lagi nih dekat rumah brandingnya. Makanya branding itu sangat-sangat penting. Betul. Branding di dalam branding ini yang paling gue impress adalah lo bukan jualan produk atau servisnya, lo jualan customer behavior. Yes, correct. Nah, lo semager apa gitu loh. Nah itu, wah gue banget nih, ini gue mager. Oke, itu yang gue kejual gitu loh. Gue seneng nih. Berarti produk yang marketing communication yang pengen gue komunikasikan ke user gue itu sampai gitu ya. Betul. Gue sampai banget. Jadi gini, gue tuh sempat mikirin gimana nih marketing communication gue nggak ngomongin produk sama sekali. Kebanyakan orang, balik lagi ya, kebanyakan orang tuh kalau misalnya jualan itu nampilin si produknya, jualan produknya before after gitu ya. Sebenarnya home car wash kayak gini ini udah ada bro, udah banyak. Pas gue lihat di Instagram ternyata banyak. Tapi yang dia tampilkan itu adalah before after, bukan behaviornya. Nah, gue tuh pengen ngejahit behaviornya, karena ya udah lu cuci home car wash itu sebenarnya buat siapa sih gitu ya. Gue nggak balik lagi, gue nggak ngomong sih market segmennya dan sebagainya, enggak. Gue mau ngincer behaviornya gitu ya. Behavior orang yang mager, terus habis itu dia dia pengen menikmati waktu weekend dia di rumah dengan keluarga dan sebagainya. Itu yang gue incer sih bro. Berarti dapat ya marketing behavior yang gue create. Itu yang paling keren tuh itu sebenarnya. Karena jujur aja gue dulu juga orang marketing. I see. Dan produk yang gue jual adalah tabungan, kartu kredit di bank gitu kan. Maksudnya bukan marketing sales ya, marketing communication. Dan menjual jasa seperti itu tuh susah. Agree. Karena ya semuanya sama bos. Iya kan. Jadi yang harus ditapin adalah
customer behavior, customer segment dan lain-lain. Betul, Gitu loh. betul. Jadi behavior mereka bagaimana? Betul, gue juga banyak baca juga. Lu tahu kalau misalnya ada youtuber Deriansah, nggak apa gue sebut aja, kasih solusi. Gue suka tuh bagaimana dia ngasih tahu, lu sebenarnya kalau jualan itu gimana sih? Ya. Lu jangan apa? Jangan fokus terhadap produknya gitu ya. Lu gimana caranya? Lu fokus itu terhadap si behaviornya gitu ya. Jadi karena kalau produknya ya udah gitu kan. Lu kalau tadi jualan kartu kredit apa segala, ya banyak bos yang ngasih bunga sama atau bunga di bawah itu. Tapi gimana caranya lu ngejahit supaya orang itu ke apa ya, ke mindset di pikirannya itu kayak, oh ini yang gue perlu, ini behavior gue nih. Iya, buat orang yang mager. Ya harus kayak gitu dan kena di hati sih, karena kayak dalam hati gue mau kelihatannya sebagai orang produktif sebenarnya kan, itu kan ego orang ya. Tapi di dalam hati gue tahu gue orang yang mager gitu loh. Oke, guys, karena kondisi hujan, kita ngobrol sampai sini aja dulu. Bro, thank you banget ya. Oke, ditunggu siap, lagi Bos next Aris. ordernya. Ya. Luar biasa nih customer kita. Thank you ya. Thank you. Thank you, stay tuned.